break it. You're gonna break it. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya Bang Gusto mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Event Horizon? Semoga dapat memberi manfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini Bang Gusto akan membahas alur cerita dari film Jeepers Creepers 2001. Jeepers Creepers adalah film horor yang disutradarai oleh Victor Salva dan dibintangi oleh Gina Phillips sebagai Trish dan Justin Long sebagai Derry. Film ini menceritakan tentang dua bersaudara yang diburu oleh makhluk pemakan manusia saat mereka di perjalanan menuju ke kampung halaman. Baik, daripada berlama-lama, mari pasang headset, matikan lampu, kuatkan iman, dan begini ceritanya. Dua bersaudara yaitu Trish dan Derry sedang dalam liburan musim semi melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya, yaitu di daerah negara bagian Florida. Lalu di tengah-tengah mereka menikmati perjalanan, mereka melihat sebuah mobil karavan yang dikendarai oleh pasangan yang sudah lansia dan membuatnya sebagai bahan candaan mereka. Hingga pada suatu waktu, sebuah mobil rongsokan dan berkarat mengejar mobil mereka dengan membunyikan klakson secara terus-menerus seolah-olah sedang meneror mereka. Akhirnya, untuk melarikan diri dari mobil rongsokan itu, Derry menepikan mobilnya. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka melewati sebuah gereja tua, mereka bertemu kembali dengan mobil rongsokan itu. Dan kali ini, mereka melihat si pengemudi yang sedang memindahkan mayat-mayat dari dalam mobilnya ke sebuah lubang. Pengemudi itu pun menyadari bahwa Trish dan Derry sedang memperhatikannya. Mereka berusaha menghubungi polisi, tetapi saat dibutuhkan, HP Derry malah mati karena kehabisan daya. Ditambah lagi, chargernya pun rusak. Pengemudi misterius itu pun terus-menerus menabrak mobil Derry, hingga akhirnya mobil Derry menabrak pagar di sebuah perkebunan setempat. Setelah semuanya tenang, Derry memutuskan untuk kembali ke gereja tua di mana mereka melihat si pengemudi misterius itu membuang mayat. Dan di sana mereka menemukan sebuah lubang yang sangat gelap. Tiba-tiba Derry mendengar sebuah teriakan minta tolong dari lubang itu, dan dia pun bergegas untuk turun. Tetapi Trish melarangnya karena lubang itu sangat gelap dan dalam. I just saw it again. Derry meminta Trish untuk bersiap meminta pertolongan selagi Derry mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah itu. Lalu di dalam ruangan itu, Derry menemukan sebuah bungkusan mayat yang ternyata isinya orang yang masih hidup. Tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk ditolong. Pria itu tidak bisa bicara dan bagian dada hingga perutnya ada bekas jahitan. Kemungkinan organ dalamnya sudah diambil. Pria itu mencoba membisikkan sesuatu sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau menurut saya, pria itu mencoba untuk menyuruh Derry melarikan diri. Di dalam ruangan itu, Derry juga melihat sebuah meja yang penuh dengan cairan-cairan kimia yang kemungkinan orang misterius itu sedang melakukan percobaan ataupun penelitian. Dan hal yang mengagetkan Derry adalah ketika dia menyadari dinding dan langit-langit ruangan itu dipenuhi dengan mayat yang sudah dikeraskan. Tiba-tiba di kejauhan, Trish melihat mobil rongsokan itu kembali lagi, dan dia berusaha melarikan diri. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari gereja itu, dan di dalam mobil, Derry hanya terdiam dikarenakan trauma dengan apa yang dilihatnya di ruangan bawah tanah itu. Akhirnya mereka tiba di sebuah kafe. Trish dan Derry pun segera meminjam telepon umum untuk menghubungi polisi dan melaporkan kejadian yang mereka lihat.
Tetapi sebelum mereka menelepon polisi, tiba-tiba telepon umum itu berdering, dan ketika Derry mengangkat telepon itu, ternyata dari seorang wanita yang sedang berbicara aneh tentang ramalan dan makhluk misterius. Who is this? How the hell do you know this? You found its house of pain. Beberapa waktu kemudian, polisi pun datang dan langsung menginterogasi Derry yang masih dalam keadaan panik. Derry menceritakan semua hal yang dilihatnya di ruangan bawah tanah gereja tua. Tetapi si polisi kelihatannya tidak percaya, sehingga membuat Derry menjadi kesal. Harapan Derry satu-satunya adalah saudarinya, yaitu Trish, yang sepertinya juga meragukan cerita Derry. Lalu di tengah-tengah perdebatan, seorang wanita di bar melaporkan bahwa mobil Derry diacak-acak oleh seorang pria misterius, dan pria itu juga terlihat mengendu salah satu baju Derry. And now he even knows my name! Derry dan Trish serta dua orang polisi menuju ke gereja tua untuk mengejar pria misterius itu, sekaligus untuk membuktikan laporan Derry. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, tim polisi yang sudah berada di sana melaporkan bahwa gereja itu sudah habis terbakar, dan kemungkinan tersangka penyebab kebakaran itu adalah Derry dan Trish. Hold on, Central. The sky is full. Trish? I said hello! Get back in the car! Hal yang sangat mengerikan di sini melihat pria misterius itu seolah sedang bercumbu dan memakan lidah Pak Polisi. Sepertinya dia sangat menikmatinya. Trish berhenti di sebuah rumah tua untuk meminjam telepon dan menghubungi polisi, dikarenakan mereka khawatir makhluk itu masih mengejar mereka. Di rumah itu hidup seorang wanita tua yang galak dengan kucing-kucingnya. Dia memperbolehkan Trish menelepon polisi dengan syarat jangan meminta polisi untuk datang ke rumahnya, dikarenakan sebelumnya si nenek punya masalah dengan polisi tentang larangan memelihara kucing. Jujur, saya juga tidak terlalu paham dengan peraturan tersebut, jadi kita skip aja ya. Tiba-tiba mereka melihat ada yang aneh dengan Scarecrow-nya. Si nenek juga menyadari hal itu dan langsung mengarahkan senapan ke Scarecrow tersebut. Get the hell away from me! Makhluk misterius atau disebut Creeper itu melompat dan masuk ke rumah si nenek hingga membuat seluruh kucingnya takut. Si nenek yang kesal langsung masuk ke rumahnya dan melepaskan beberapa tembakan. Kembali lagi, Trish dan juga Derry mencoba melarikan diri dengan mobilnya. Dikarenakan kesal dengan Creeper, Derry menyuruh Trish untuk menabraknya. Tetapi makhluk itu sangat lincah hingga akhirnya Trish berhasil memperdaya Creeper dengan cara berpura-pura mobilnya mogok. What the hell is that thing? That's right. Walk that ugly face right over here. They never are. Setelah beberapa kali melindas Creeper hingga tubuh dan kakinya hancur, Trish dan Derry menuju ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka menelepon orang tuanya dan tiba-tiba mereka didatangi oleh wanita yang dianggap orang gila di daerah itu, dikarenakan dia mengaku bisa meramal masa depan. Wanita itu bernama Jezzel atau biasa dipanggil Jess. Di sini dia menjelaskan tentang makhluk yang disebut Creeper itu. Jadi setiap hari ke-23 dan selama 23 hari di musim semi, makhluk itu muncul dan mencari makan, yang berupa organ-organ tubuh manusia. Maka The Creeper ini akan memiliki organ yang sama pada tubuhnya. Seperti biasa, penjelasan detailnya akan saya jelaskan di akhir video ya.
Jess mengaku bahwa dia sudah melihat kejadian ini di dalam mimpinya, bisa dibilang secara samar-samar. Tiba-tiba lampu di kantor polisi padam dan membuat keadaan menjadi panik. Jess mengira bahwa Creeper sudah mendatangi mereka. Dikarenakan di kantor polisi itu ada beberapa tahanan, maka Pak Polisi itu pun mencoba memeriksa sel-sel tahanan untuk berjaga-jaga agar para tahanan tidak melarikan diri. Dan di sel terakhir, dia menemukan sesuatu yang aneh. Para polisi pun berkumpul untuk mengepung Creeper. Tetapi Creeper sangat lincah dan salah satu anggota kepolisian kembali diculik untuk diambil jantungnya. Kembali ke Derry, Trish, dan Jess, mereka dilanda kepanikan karena sama sekali tidak ada pintu keluar untuk melarikan diri. Tiba-tiba Derry teringat tentang ramalan Jess. Dikarenakan banyak yang menganggapnya gila, Derry berusaha untuk menampik ramalan itu dengan pertanyaan apakah ramalannya pernah meleset. Jess terus-menerus didesak oleh Derry dan tiba-tiba Creeper pun muncul di hadapan mereka. She doesn't know shit. Lalu Jess menyuruh Trish dan Derry untuk berlari ke lantai atas. Jess membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir Creeper, karena menurutnya jika memang Creeper adalah iblis, sudah pasti hal itu bisa mengusirnya. Di lantai atas, Trish dan Derry bertengkar di ruangan interogasi. Mereka tidak menyadari bahwa Creeper ada di balik cermin. Sepertinya Creeper hanya tertarik dengan Derry. Dia menghempaskan Trish dan akan melahap Derry. Tetapi tiba-tiba para Pak Polisi datang dan menodongkan senjata ke arah Creeper. Di sini Trish memohon untuk bertukar dengan Derry. Tetapi sepertinya semua itu percuma, dikarenakan sejak awal memang Derry lah yang diincar oleh Creeper. In the holy name of... You can take it from me. Be a hero! I have everything the same inside you. Take me. You let go. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Jeepers Creepers? Apakah menarik? Sesuai dengan janji saya, di akhir video saya akan menjelaskan tentang makhluk bernama Creeper ini. Seperti yang sudah dijelaskan Jess, makhluk ini akan muncul pada hari ke-23 di musim semi dan akan mencari makanan selama 23 hari. Makanannya adalah organ-organ tubuh manusia yang berguna untuk menjadikan Creeper memiliki organ tubuh yang sama. Contohnya, jika dia memakan paru-paru atau jantung, maka akan membuatnya bisa bernafas. Dan jika Creeper memakan mata, maka akan membuatnya bisa melihat. Di sebuah scene di kantor polisi, kita diperlihatkan Creeper memakan kaki salah seorang tahanan dan mengambil jantung seorang petugas kepolisian. Dikarenakan kaki dan jantungnya hancur karena terlindas mobil Derry. Tetapi tidak semua manusia sehat yang dia temui akan diambil organ tubuhnya, melainkan orang-orang tertentu saja yang memiliki aroma-aroma dengan perasaan takut di dalam dirinya. Terbukti di scene di mana Trish memohon untuk bertukar dengan Derry, kemungkinan di sini Trish mencoba menawarkan organ tubuhnya yang sehat dibandingkan dengan Derry, karena Trish mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh Derry. Film ini belum menjelaskan secara menyeluruh tentang makhluk apa dan bagaimana Creeper ini. Apakah dia iblis, monster, atau alien? Mungkin akan dijelaskan di sequel berikutnya. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi ataupun mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai sarana pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!